Oke, tema hari ini dicatat ya, kalau yang begitu tidak sibukan, tema hari ini sangat luar biasa di dalam kehidupan kita secara pribadi, termasuk secara kita. Amin. Saya ambil tema sederhana hari ini. Mau tahu nggak apa temanya? Kecil banget temanya, sangat gampang kalau kita omongkan. Mau tahu nggak? Mari kita buka Filipi 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Kak Arta, tolong buka kamera. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya. Oke, saya lanjutkan ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap diri orang-orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Tema hari ini saya ambil pelayanan. Amin. Menurut kalian apa sih pelayanan itu? Hari ini kita komsel, nggak ibadah. Menurut kalian apa sih pelayanan itu? Dimulai dari Kak Erpan. Itu ada sikap hati dan sikap jiwa, Bang, itu. Oke. Arti sebuah pelayanan dalam Alkitab adalah pelayanan adalah panggilan Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, itu ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, arti sebuah pelayanan. Saya ulangin, arti sebuah pelayanan adalah panggilan Tuhan. Amin. Ketika kita sudah dipanggil melayani Tuhan, artinya kita siap tempur untuk Tuhan. Amin. Kata pelayanan itu dalam Alkitab artinya melayani. Amin. Melayani dengan sungguh-sungguh. Artinya kita harus melayani dari Tuhan. Amin. Pelayanan itu bisa di mana saja, bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja, tetapi Kapandi, suaranya Kapandi. Pelayanan sejati adalah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ketika kita sudah dipanggil melayani Tuhan, artinya itulah panggilan kita. Amin. Apapun talenta kalian, itulah panggilan buat kita semua. Panggilan Tuhan untuk kita semua. Amin. Ada yang jadi WL, ada jadi pembicara, pemusik, pendoa syafaat, dan seterusnya. Amin. Karena pelayanan yang sejati adalah pelayanan langsung turun, yaitu dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Amin. Karena pelayanan yang sejati dimulai dari keluarga. Keluarga yang dibangun di dasaran kebenaran firman Tuhan. Amin. Makanya Rasul Paulus menjelaskan di Filipi 2 ayat 3 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya, kalau kita melayani Tuhan, itu bukan karena puji-pujian orang lain, tapi melayani itu dari Tuhan. Amin. Ketika kita dipuji, bilang, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Amin. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, itu pelayanan akan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Bukan hanya menyembah dengan sungguh-sungguh hadirat Tuhan. No, Tuhan tidak nyari itu. Yang Tuhan mau ada pelayanan sejati, pelayanan yang dari hati. Amin. Bisa penyembahan dalam, bisa nangis tanda kutip, tapi kita harus lihat dulu apa itu orang. Amin. Tapi pelayanan sejati itu dimulai dari hati. Amin. Kak Erpan, buka kamera Kak Erpan. Jadi apapun persoalan kalian, pelayanan kalian di gereja kalian, itulah kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita. Amin. Ketika kalian sudah melayani jadi pembicara, artinya jangan sia-siakan orang yang mau melayani Tuhan. Amin. Setiap orang tidak bisa sampai sekarang bisa sukses, bisa melayani, dimulai dari nol. Amin. Saya bisa melayani sampai sekarang bisa jadi pembicara, itu dimulai dari nol, dari multimedia. Amin. Terus saya belajar sampai sekarang bisa melayani, bisa jadi pembicara. Amin. Makanya ketika kita sudah menjadi orang yang bisa melayani, bisa berbicara, bisa berkhotbah, ajarkan yang belum bisa. Amin. Supaya talenta-talentanya yang kita gunakan pasti ada.
bisa kita kembangkan. Amin. Kenapa banyak orang bisa gagal dalam melayani? Karena ada roh kesombongan di dalam hidup kita. Amin. Makanya coba kalian baca, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang lain, sebaiknya hendaklah rendah hati. Artinya ketika kita sudah melayani, kita harus rendah hati. Amin. Artinya pelayanan itu bukan karena main-main, tetapi pelayanan sejati dimulai dari hati yang mau melayani. Amin. Hati yang terbuka. Ketika hati kalian terbuka melayani, hidup kalian bukan kita lagi, tetapi pribadi Allah. Kenapa kita sering gagal melayani Tuhan? Kenapa kita tidak bisa melayani Tuhan sampai sekarang? Itu semua kita harus koleksi baik-baik. Amin. Ketika kalian sudah bisa melayani dengan tulus dari hati, pelayanan sejati dari Tuhan, kalian gunakan, kembangkan. Amin. Proses demi proses, caci demi caci. Amin. Karta buka kamera dong. Ayat 4. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya kita harus mementingkan orang lain. Ketika kita melayani, kita harus mementingkan orang lain juga. Amin. Ketika kita mementingkan orang lain, itulah pelayanan yang sejati. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan tulus? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah menjadi hamba Tuhan? Amin. Kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, memiliki ciri khas, yaitu rendah hati. Amin. Kita itu manusia biasa yang dipakai Tuhan proses demi proses. Amin. Kita harus sadar bahwa kita dipakai Tuhan. Semuanya anak-anak family blessing, semuanya dipakai Tuhan. Amin. Tetapi dengan talenta yang berbeda-beda. Kenapa saya bilang talenta berbeda? Karena kita semua punya ciri khas. Amin. Ciri khas unik. Makanya orang yang bisa melayani itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dengan cara rendah hati. Orang yang rendah hati itu bisa dibentuk oleh Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan tulus. Amin. Nah, di sini kita pelajari ada beberapa ciri orang yang bisa melayani. Yang pertama, kita harus pelajari tidak mementingkan, tidak mencari kepentingan sendiri. Kita harus melayani untuk orang lain, karena pelayanan itu yang sejati adalah untuk bukan mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan diri orang lain. Amin. Contoh, ada seseorang yang bisa pelayanan, kita bantu. Contoh, ada seseorang minta tolong, kita harus tolong. Amin. Tetapi kita harus tanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencari pujian dari manusia. Kita melayani Tuhan bukan hanya pujian dari manusia, tetapi pujian dari Tuhan. Amin. Kalau kita dari pujian manusia, itu akan sia-sia. Bisa orang itu mencelakakan kita. Amin. Jadi hati-hati seorang pelayan, hati-hati seorang pembicara, hati-hati seorang WL, hati-hati seorang pemusik, hati-hati semuanya. Amin. Satu perkataan kita bisa Tuhan catat. Amin. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Nah, melayani Tuhan itu harus memiliki ada ciri khas, itu rendah hati. Filipi 2 ayat 5, 6 dan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu perasaan menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Yesus Kristus, dan walaupun dalam rupa tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Punya ciri khas, yaitu rendah hati. Amin. Orang yang melayani harus punya ciri khas, yaitu rendah hati. Amin. Yang keempat, apa ciri-cirinya? Itu peduli terhadap kepentingan orang lain. Amin. Ketika kita mau melayani, kita harus peduli kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Amin. Saya seorang pelayan Tuhan, saya mementingkan diri orang lain dibanding diri saya sendiri. Amin. Punya ciri khas. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, punya ciri khas ini, kita akan dipakai Tuhan. Amin. Nah, itu baru ciri. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Ada caranya, nggak gampang. Yang pertama, masih sama, melayani dengan rendah hati. Kalau kita melayani dengan rendah hati,
mau dibentuk oleh Tuhan, mau dipromosikan Tuhan, kita wajib mendengarkan kata-kata hamba-hamba Tuhan. Amin. Mendengarkan kata pendeta. Amin. Biar orang itu menyinggung kita, tetapi Tuhan memakai kita. Amin. Yang pertama itu melayani dengan rendah hati. Yang kedua ada melayani dengan tindakan atau nyata. Seorang pelayan harus berani terjun dengan tindakan nyata. Bukan hanya omong doang. Amin. Tapi pelayanan itu harus benar-benar terjun dari orang yang tidak memahami. Amin. Saya dari ada tim yaitu melayani. Saya terjun langsung menyembuhkan orang-orang sakit. Amin. Maka saya bisa bicara ini. Jadi seorang pelayanan itu nggak gampang. Bukan ibarat kata ibadah di online khotbah, bukan. Tapi yang harus terjun. Amin. Kayak Kak Dina kemarin terjun. Amin. Terjun melayani. Kak Kesia juga terjun melayani. Amin. Terus Kak Arta terjun melayani. Itu yang ibadah yang sejati. Amin. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Apa itu melayani dengan kasih? Melayani dengan hati yang tulus untuk menerima orang. Amin. Walaupun orang itu bersalah, udah mengatain kita semuanya, tapi kita harus berhak mengasihi. Amin. Namanya kita harus mengasihi sesama kita, musuh kita. Amin. Nah, apa dampaknya melayani? Asli ada dampaknya. Ya, yang pertama, hidupnya menjadi berkat. Amin. Pelayanan harus menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, Tuhan akan promosikan kita. Amin. Bukan kita nyari promosi untuk orang lain, untuk Tuhan, tapi kita yang dipromosikan Tuhan. Amin. Selama ini kan kita sering nyari promosi buat Tuhan. Kan kita minta, "Bang, kita minta pembicara di ini." Saya nggak minta pembicara dari orang lain. Saya diam aja. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Kalau kita sudah dipromosikan kita pembicara, Tuhan akan memakai kita dengan singkat, dengan jelas, jangan padat. Amin. Intinya, mau nggak siap dibentuk, mau nggak siap dipromosikan. Kalau masih pembicara masih takut-takutan, mohon maaf, Tuhan tidak mau. Serius saja saya bilang, sewajarnya hidup itu dengan kualitas. Gimana kualitas kita, itu hidup kita dengan Tuhan. Artinya jam doa kita harus kita gunakan. Bukan banyak pelayanan doang, tapi harus gunakan jam doa. Makanya saya kalau ditelepon terus jarang saya angkat. Karena saya harus komunikasi dengan Tuhan. Amin. Itulah pelayanan sejati. Yang pertama ada jam doa, yang kedua hidup teratur, tidur teratur. Amin. Yang ketiga, pelayanan itu bukan hanya teleponan tiap hari, bukan. Pelayanan sejati harus terjun. Bukan hanya di online. Yang keempat, bukan banyak ibadah kita mencari pelayanan, bukan. Amin. Ibadah boleh banyak di YouTube, di mana, tapi pelayanan sejati terjun dari hal yang nol. Itu pelayanan sejati. Yang kelima, pelayanan itu bukan hanya sebagai minta-minta dipromosikan. Jangan. Biar Tuhan yang promosikan. Saya jujur, saya nggak ada promosikan, tapi Tuhan memakai saya dengan ajaib yang luar biasa. Amin. Intinya, kalau kita mau melayani dengan tulus, ketika di dalam hidup kita melayani dengan rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain, maka hidup kita akan menjadi sukacita. Orang itu akan menjadi bertobat. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang melayani-Mu Tuhan, aus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Kak Pira, worship leader.